Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa halaka minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama dan paling abdal, mari kita tak henti-hentinya, mari kita tak bosan-bosannya, mari kita tak putus-putusnya memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, utamanya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat ketakwaan, nikmat Islam, teristimewa pula nikmat umur, sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh barakah ini, di tempat yang suci ini. Tiada lain adalah untuk mengabdikan diri kita selaku hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah
Salam serta salawat mari pula kita kirimkan kepada baginda junjungan kita Rasulullah SAW, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, contoh panutan di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita di alam yang fana. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan di Jumat hari ini menyampaikan khutbah atau membawakan khutbah dengan tema silaturahim kunci rizki. Namun sebelum saya bahas, saya mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, terutama bagi diri pribadi, bahwa mari kita selalu meningkatkan kadar iman dan kadar ketakwaan kita hanya kepada Allah. Karena orang yang beriman dan bertakwa insya Allah akan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 128 yang berbunyi, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan atau kebaikan. Olehnya itu jamaah sekalian, mari kita selalu mengintrospeksi diri kita, mengoreksi diri kita, supaya perilaku kita setiap hari, setiap waktu kita harus berbaik, supaya kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat lain Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna haridhani taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal. Kita yang diberikan akal dan pikiran ini, mari kita koreksi diri. Kalau timbul atau muncul rasa malas untuk mengerjakan kewajiban kita selaku umat yang beriman dan bertakwa, lawanlah kemalasan itu, supaya kita mendapat kemuliaan dari Allah. Karena semulia-mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi orang Makassar bilang tahu paling malabiri di sisi nakaring Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang istiqamah menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling bertakwa itu adalah yang hadir di Jumat hari ini. Makanya setiap Jumat itu berusaha lebih cepat datang. Saya dari jam 11 sudah hadir di masjid di sini. Atur di waktu itu setiap Jumat supaya lebih awal datang di masjid. Karena orang yang pertama datang di masjid itu, kita melangkahkan kaki kanan kita masuk ke dalam masjid, ada malaikat yang mencatat. Dan itu yang paling besar pahalanya. Orang yang pertama. Apa yang kita lakukan jamaah sekalian kalau kita cepat datang di masjid? Adalah memperbanyak zikir, mengevaluasi diri kita, mengingat hari-hari kemarin saya melakukan dosa. Banyak pelanggaran yang saya lakukan, minta maaf memohon ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim sebanyak-banyak, sambil menunggu waktu. Jangan nanti orang aja di baru kita bergegas. Di tanah suci Mekah di sana, orang yang melaksanakan haji dan umrah, kalau terlambat pergi ke masjid, apakah di Medina di Masjid Nabawi, apakah di Masjidil Haram di Mekah, kalau terlambat berangkat dari hotelnya ke masjid, tenanggap pelalang tampak tidak bisa dapat tempat di dalam badan masjid. Apalagi masjidnya Rasulullah, berlomba-lomba ingin
salat di karpet yang hijau itu di Medina. Orang yang sudah melaksanakan haji dan umrah tanya-tanya mungkin. Saya kebetulan baru melaksanakan umrah, jadi saya bisa cerita, saya bisa sampaikan kepada jamaah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu mari kita selalu tingkatkan atau perbaiki hubungan silaturahmi kita kepada keluarga, kepada kerabat. Karena silaturahmi itu adalah perintah di dalam ajaran agama Islam. Sebagaimana pada mukadimah yang saya bacakan tadi. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Quran surah An-Nisa ayat 1. Kalau kita memaknai ayat ini, tentunya kita sebagai orang yang bertakwa harus jaga persahabatan kita. Jaga komunikasi kita, tutur kata kita dengan sesama. Apatah lagi baru selesai lebaran ini, Idul Adha yang baru 1 minggu yang lalu, tepatnya hari Jumat yang lalu. Tidak ada rasa terlambat untuk kita menyambung silaturahim. Kalau ada saudara kita mengalami kesusahan, tetangga kita, sahabat kita, bagaimana kita bisa menolong, membantu, mempergunakan namanya Allah Subhanahu wa taala, menolong sesama. Karena Allah jangan mengharap sesuatu kita bantu orang baru ada yang sesuatu yang kita mau minta kepada orang yang kita tolong. Dan jaga silaturahim. Makanya kita hidup bertetangga harus menjaga silaturahim. 40 meter di depan rumah kita, 40 meter di samping kanan rumah kita, 40 meter di samping kiri rumah kita, dan 40 meter di belakang rumah kita. Itu adalah keluarga kita. Mengapa harus dijaga itu silaturahim? Karena silaturahim itu berasal dari kata sila dan ar-rahim. Sila artinya menyambung, sedangkan ar-rahim adalah rahmah. Jadi lembut dan kasih sayang, sehingga orang yang menyambung silaturahimnya ada rasa kasih sayang di antara kita. Makanya orang yang bertakwa itu ya selalu menjaga silaturahim. Ketemu dengan teman, sahabat, menyapa, memberikan salam, dan wajib menjawab salam itu. Jangan kita ketemu teman pura-pura tidak tahu, karena kita anggap diri kita, kan saya lebih hebat dari kamu. Jangan. Itu namanya takabur, sombong. Dan kita mendapat dosa besar kalau kita memutuskan silaturahim. Makanya tidak ada istilah kata terlambat. Kapan saja kita beres silaturahim. Bukan berarti nanti setelah lebaran, tapi kapan saja. Ketemu di masjid, ketemu di mana saja, di tempat bekerja dan lain sebagainya, saling menegur dengan perkataan yang baik. Apatah lagi dengan orang tua kita. Ya baru-baru ini ya orang yang tidak sempat mengunjungi orang tuanya itu ya berdosa kita. Selesai lebaran baru kita tidak kunjungi orang tua, bersilaturahim. Kalau masih hidup, kalau sudah meninggal kita menziarahi kuburnya, mendoakan almarhum dan almarhumah supaya diampuni dosa-dosanya dan diterima semua amalan kebaikan. Karena itu termasuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tidak mungkin kita bisa lahir di dunia ini tanpa perantara orang tua kita. Kita dididik, dibina, digembleng, orang tua kita disekolahkan sampai menjadi orang yang sukses, berhasil menjadi pejabat, memiliki kedudukan jabatan yang tinggi. Harus kita tetap menghormati, menghargai orang tua kita. Jangan minta-minta sudah banyak harta, sudah punya banyak mobil, banyak rumah, banyak harta dan sebagainya, baru kita tidak mengaku orang tua. Auzubillah menjadi. Ini yang terjadi dalam satu kisah Alqamah. Alqamah itu adalah orang yang dibesarkan oleh orang tuanya, oleh ibunya, sampai mencari nafkah ini untuk
membesarkan Alqamah. Sampai Alqamah dididik sampai menjadi besar, orang yang sudah kaya raya, punya kedudukan dan jabatan yang tinggi. Lantas dia lupa, tidak mengakui lagi orang tuanya. Suatu ketika Alqamah kedatangan seorang tamu karena dia orang hebat, terpandang. Tamu itu bertanya kepada Alqamah, siapa yang di belakang di dapur itu Alqamah? Alqamah langsung menjawab, itu adalah pembantu saya. Padahal orang tuanya, na'udzubillah ini jadi. Kita mendapat dosa besar kalau kita tidak menghargai orang tua. Makanya di akhir hayatnya Alqamah disiksa oleh Allah. Makanya kita ini yang diberi hidayah petunjuk, ya betul-betul harus kita jaga orang tua kita. Pernah Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, amalan apakah yang dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, pertama adalah orang yang salat tepat pada waktu. Ditanya lagi, apa ya Rasulullah? Berbuat baik kepada orang tua. Lalu ditanya lagi oleh sahabatnya, apa lagi ya Rasulullah? Itu berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baik. Makanya semakin tinggi kita punya pangkat, jabatan, kedudukan, harus kita tetap menghormati orang tua kita. Yang pertama dulu kita bahas salat. Karena orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang selalu tepat pada waktunya melaksanakan salat. Mengapa? Karena semuanya amalan-amalan yang kita kerjakan selama kehidupan kita di dunia ini diterima dulu salat, baru diterima amalan yang lain. Diterima puasa tadi bulan Ramadan, diterima sedekah, diterima baca Al-Quran dan lain sebagainya, diterima kurban baru-baru, pasti diterima dulu salat. Karena salat merupakan tiang agama. As-salatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad khadamaddin. Salat merupakan tiang agama. Siapa yang melaksanakan salat sama dengan menegakkan agama, dan sebaliknya siapa yang meninggalkan salat berarti sama dengan meruntuhkan agama. Makanya orang Islam, orang betul-betul istiqamah menjaga waktu salatnya 5 kali sehari semalam, tepat pada waktunya, dan selalu dilaksanakan secara berjamaah. Utamanya salat subuh. Kata Nabi, orang yang menjaga salat subuhnya secara berjamaah, kemudian setelah dia salat subuh dia duduk-duduk berzikir sampai terbit fajar setinggi tombak, baru dia laksanakan salat 2 rakaat atau salat isyraq, maka sama saja mendapatkan pahala ibadah haji dan ibadah umrah. Pahala haji dan umrah. Masya Allah. Jadi kalau ada di waktu selesai salat subuh, duduk-duduk berzikir, membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah la ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, habibatan ila rahman. Ini 4 zikir yang dicintai oleh Allah. Baru kita salat 2 rakaat, insya Allah mendapatkan pahala haji dan umrah. Yang kedua tadi ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi tetap selesai salat kita doakan orang tua kita. Ya. Kemudian kalau masih hidup kita bawakan apa yang menjadi kesukaannya orang tua. Kalau kita berjauhan, ada yang tinggal di Makassar, ada yang tinggal di kampung sana, bawakan apa yang menjadi kesukaan orang tua kita. Kemudian kalau sudah meninggal, yang saya katakan tadi, menziarahi kuburnya dan mendoakan orang tua kita supaya mendapat pengampunan dan diterima amalan-amalan sebagainya, dan ditempatkan orang-orang yang bertakwa di Allah. Dan yang ketiga adalah berjihad di jalan agama Allah. Misalnya kita mengajak saudara-saudara kita sesama muslim, tetanggata, sahabata, mari kita selalu meremehkan masjid dan menolak untuk jangan berbuat jahat. Itu secara lisan. Kemudian secara fisik yang terjadi sekarang di jalur Gaza, di bom Bardil sekarang ini oleh Israel, Palestina atau di jalur Gaza itu. Tapi karena mempertahankan agamanya orang-orang Palestina,
tidak mau menyerah begitu saja. Kita sesama muslim ini bagaimana kita membantu saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Itu untuk berjihad di jalan Allah, jalan agama Allah. Apakah berupa makanan dan sebagainya. Itu pemerintah Indonesia itu mengirimkan bantuan besar. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang menjaga silaturahimnya itu kata Nabi akan dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya. Man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi wa yumsalahu fi asalihi falyasirrah. Kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan usianya, dimudahkan rezekinya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Utamanya saya katakan tadi, utamanya kita sebagai seorang anak, bagaimana kita bersilaturahim dengan orang tua, keluarga yang paling dekat. Apakah paman, bibi dan sebagainya, sepupu satu kali satu. Kemudian orang yang memutuskan silaturahimnya kata Nabi, la yadul jannata qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan silaturahim. Olehnya itu kesempatan buat kita, saya katakan kapan saja silaturahim tetap harus dilaksanakan atau diamalkan di dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan daripada khutbah ini, mari kita jaga salat dan menjaga silaturahim. Karena diterimanya semua amalan yang kita perbuat harus diterima dulu salat. Kemudian silaturahim itu adalah menumbuhkan rasa kasih di antara kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hada li hada wa ma kunna linahtadiya laula hadana la innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat rabbana ghfir lana wa liwalidina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyata fid dunya wa malina rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana jalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala alihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah. Sampai sisa yang masih kosong, ini kesempurnaan salat kita. Allahu Akbar.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل الله تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وهدينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا دعوا لهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.